ini agak awal ya, jam 7, karena ada acara Bang Aswarnya. Sebelum kita awali bincang pagi kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar. Oke, Om. Monggo. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin ya cara rutin kita. Jadi pagi ini kita masih bersama membahas buku Solving Ego gitu ya, melarutkan ego. Dan syarat utama untuk bisa melarutkan kan berarti harus sudah mengetahui ya. Jadi tidak bisa hanya saya larutkan ego, saya larutkan ego. Seperti itu. Jadi kita mulai saja ini. Tidak ada siapa yang menyaksikan. Jadi tidak ada siapa yang menyaksikan, mengalami atau mengamati. Sebaliknya, kualitas melekat yang beroperasi dengan mudah tanpa menguras energi, niat, willingness kali ini ya, mungkin intention ya, energi niat untuk mengubah proses. Semua kehidupan menjadi pemberian ya. Jadi karunia dan kemawasan terhadap esensi subjektivitas menghilangkan rasa aku pribadi atau ku di hadapan kehadiran diri sejati yang melampaui pemikiran konten dan meliputinya. Kemawasan ini adalah cahaya yang kita lihat secara mental dan emosi. Dengan kemawasan ini, fokus kini berbalik ke dalam sumber cahaya dan bukannya ke detail dari apa yang dilimpahi cahaya. Dengan cahaya inilah orang menyadari konten pikiran. Kalau tidak, bagaimana orang mengetahui apa yang dialami atau apa yang dipikirkan ini, ngomongin apa namanya, ngomongin kualitas atau kapasitas ya, kapasitas dari awareness ya, kapasitas dari self awareness. Dan sebenarnya kapasitas self awareness itu atau self awareness itu selalu hadir gitu ya. Hanya saja memang pikiran kita gitu ya. Pikiran kita terus-menerus melakukan disidentifikasi. Melakukan disidentifikasi.
Jadi selalu ada disidentifikasi, dan itu kemudian misalnya ya, kita kan secara intuitif menyimpulkan bahwa saya adalah tubuh gitu ya. Yaitu ada tanpa kehadiran self awareness, tidak mungkin kita mampu mengalami itu, mengalami ya, menyimpulkan saya adalah tubuh. Hanya saja memang dalam kesimpulan tadi itu ada disidentifikasi di mana awareness yang bersifat yang sifatnya itu transenden, lalu kemudian dianggap sebagai tubuh gitu ya. Dianggap sebagai tubuh. Awareness yang sifatnya transenden itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pemikiran. Proses disidentifikasi itu. Dan dari pengalaman mengamati mengamati proses transendensi, saya punya catatan sendiri sebenarnya. Dalam setiap proses transendensi, saya melihat bahwa proses identifikasi ini makin baku ya, bersamaan dengan semakin banyaknya orang itu mengalami pengalaman yang di energi force gitu ya. Pengalaman di energi force. Jadi ketika misalnya kita mau mengidentifikasi awareness, maka dia bukan siapa gitu ya. Dia bukan siapa. Tapi harusnya apa gitu ya. Harusnya itu adalah apa. Nah, proses identifikasinya ini panjang loh. Panjang dan dan itu membutuhkan membutuhkan ruang tersendiri ya. Ruang tersendiri. Jadi gini. Proses disidentifikasi ini pertama ya, sebagai human being itu kan di awal-awal kita terhubung dengan tubuh kita ya. Terhubung dengan tubuh. Di situ itu secara intuitif tuh sudah mengalami disidentifikasi ya, lo bermain kan hidup situ ya. Kemudian disidentifikasi berikutnya itu terkait dengan interaksi dengan proses budaya sebagai social being. Nah, orang kadang-kadang itu tidak bisa tidak bisa lagi mengidentifikasi apa yang
dialami karena memang nggak punya konteks untuk memahami ya, ingatan-ingatan itu gitu. Seperti itu. Jadi makanya ini penting ya, penting untuk memahami ingatan-ingatan itu dalam konteks tertentu gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang tuh gini, saking naifnya, ingatan-ingatan itu, misalnya nih ya, ingatan-ingatan diri kita, ingatan-ingatan tentang diri kita, kemudian tuh kita sembrono mengatakan bahwa aku udah selesai dengan ingatan tuh. Aku udah selesai. Pertanyaannya, konteksnya apa gitu? Di konteks apa disebut selesai itu? Apa ukurannya selesai? Atau misalnya juga kita kan sering ya terkait ingatan ini, ingatan-ingatan tentang diri kita itu bilangnya aku sudah menerima, aku sudah memaafkan. Iya, konteksnya apa gitu? Bagaimana kemudian ingatan-ingatan ini diproses melalui apa sehingga kemudian hasilnya itu adalah pemaafan gitu. Jadi ada ini ya, aduh. Tidak hanya di masyarakat awam gitu yang ya di orang-orang yang saya kira cukup berpendidikan juga melakukan hal yang sama ya. Ini dari pengamatan saya. Jadi tidak ada konteks yang dimiliki untuk menempatkan ingatan-ingatan itu lalu tiba-tiba keluar hasil, aku udah selesai dengan ingatan ini. Aku udah selesai dengan ingatan itu loh. Terus gimana? Ya kan? Nah, ini nih yang paling penting ya. Sehingga kemudian tuh ternyata maksudnya selesai itu, aku udah jarang lagi mengingat. Saya pernah wawancarai orang tuh. Saya kejar dia. Apa maksudmu sudah selesai? Apa maksudmu sudah selesai? Ternyata maksudnya sudah selesai itu, dia sudah lama tidak mengingat itu lagi. Kalau itu bukan selesai. Jadi orang-orang menganggap kalau sudah lama tidak mengingat itu lagi, berarti itu sudah selesai. Ya bukan begitu. Yang disebut selesai itu gitu ya. Aduh. Selesai artinya saya sudah lama tidak mengingat itu lagi. Jangan diingat-ingatkan lagi. Ntar kambuh lagi nih. Ini kita darurat pemahaman akan kejiwaan. Darurat pemahaman itu. Jadi selesai ini kan ukurannya adalah ilmu. Sebuah epistemologinya gitu. Jadi mesti ada konteks keilmuan, ada kerangka keilmuan di mana ingatan itu ditempatkan di dalam kerangka itu lalu muncul maknanya apa gitu kan. Muncul maknanya apa. Seperti itu.
Tapi kalau nggak ada kerangka ilmunya, apa itu kerangka psikologis atau kerangka psikospiritual misalnya, maka itu nggak bisa dianggap selesai gitu. Tetap saja itu di dalamnya ada proses disidentifikasi misalnya. Jadi apa ya? Ya ini kita membutuhkan kesadaran akan jiwa ya. Kesadaran akan jiwa. Paling enggak bisa enggak sih membedakan apa dan siapa gitu. Who dan what. Dan ini harus diterapkan pada setiap ingatan-ingatan tentang diri kita sendiri. Karena ingatan-ingatan ini kan sebenarnya akan membentuk kepribadian ya. Membentuk kepribadian. Salah satu kelemahan buku Hawking ini, ya tidak ada proses transendensi, itu tidak ini gitu ya. Belum menjadi ilmu. Belum diilmukan, ini baru apa ya? Jadi Hawking itu baru menemukan bidang kajian baru gitu ya, yang bagaimana diterapkan dalam pendidikan itu belum ada. Bagaimana diterapkan dalam kebudayaan itu belum ada. Bagaimana diterapkan dalam psikologi juga belum ada kan ya. Tetapi dia sudah memperlihatkan ya. Memperlihatkan bidang baru ya. Bidang baru itu. Cuman juga kelemahannya Hawking ini, kemudian ilmu ini itu dipatenkan sebagai, terutama peta kesadarannya itu merek dagang gitu. Itu juga kemudian membatasi kita untuk digunakan ya. Jadi dianggap ini adalah kekayaan keluarga. Ya ini ada dari Pak Kusnadi. Saya sering seperti itu Bang, merasa telah rilis, tapi kok realitas di luar nggak ada yang berubah. Berarti belum kemana-mana. Ya, karena kita gagap ya. Mungkin bukan lagi gagap, tapi buta. Ya. Buta dengan jiwa gitu ya. Buta dengan jiwa. Jadi betul-betul kita nggak mengenali, ya. Nggak mengenali jiwa itu sendiri. Nggak mengenali jiwa itu sendiri. Itu tuh kelemahan kita tuh itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita masuk kelompok-kelompok spiritual itu kan kita eksplorasi jiwa gitu ya. Jadi betul-betul jiwa itu diteliti gitu. Kita belum melihat sebuah kelompok spiritual yang studi itu adalah studi tentang jiwa itu dari level terbawah sampai level tertingginya gitu. Kita perlu membutuhkan kelompok spiritual yang memang itu studi tentang jiwa gitu. Studi tentang jiwa. Di Indonesia belum, tapi kalau
tarekat-tarekat di luar negeri, itu memang studi tentang jiwa gitu, studi tentang nafsani. Beberapa tarekat di luar negeri itu fokus untuk meneliti itu gitu. Jadi orang-orang tarekat itu peneliti kejiwaan gitu ya. Lah di sini belum terlalu jelas ini school. Ini sekolah tentang apa sebenarnya? Jadi masih tradisional gitu ya. Masih tradisional. Dia belum menjadi sebuah kajian ilmiah, belum ilmiah. Jadi kemudian ya kita masyarakatnya itu buta tentang kejiwaan, buta tentang jiwanya sendiri. Dan kebutaan tentang jiwa ini akhirnya semakin memperkuat budaya material, karena budaya material ini dia sebuah ilmu gitu loh. Dia sudah menjadi ilmu, maka mau nggak mau karena kita buta tentang jiwa, kita pergi ke sini. Tambah lagi disidentifikasinya. Tambah lagi. Seperti itu. Moga-moga ini ya, yang MTLOC itu diharapkan dia betul-betul studi tentang jiwa itu. Jadi mungkin itu akan jadi program 2023 ya, untuk alumni MTLOC itu akan kita fokuskan untuk studi tentang kejiwaan dari level terbawah sampai level tertinggi. Jadi dia akan meneliti human being sampai spiritual being itu apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya gitu kan. Nanti kita akan bikinkan itu ya, program 2023 nanti. Itu akan kita fokus ke sana. Kalau selama ini kita sesinya itu sesi praktikal ya. Sesi praktikal, diskusi. Sekarang nanti di 2023 kita akan coba bikin arah untuk ini adalah sebuah studi tentang jiwa itu sendiri dari level terbawahnya sampai level tertinggi. Jadi studi tentang psikospiritual ya. Tapi ini khusus yang sudah alumni gitu ya. Jadi bagaimana dia memahami nafsaninya itu mulai dari ingatan terjauhnya ya. Ingatan terjauh sampai ingatan terjauh. Ingatan paling jauh itu sebenarnya ilallah. Itu ingatan pertama kita itu kan. Tapi itu tertutup oleh ingatan terjauh dalam sejarah. Jadi ingatan diri kita ini ada dua. Ingatan terjauh dalam sejarah, dalam waktu, dan ingatan terjauh di luar waktu. Di dalam waktu dan di luar waktu. Seperti itu. Nah, ingatan terjauh di dalam jangan terjauh lah. Ingatan di dalam waktu aja kadang-kadang itu kita tidak mengerti maknanya. Gimana mau mengerti ingatan di luar waktu itu kan? Ini ya, menjadi tidak mungkin lagi bisa dipahami kalau nggak punya konteks keilmuan memahami dirinya gitu ya.
Jadi siapa ini? Dia pasti hanya mengerti tentang event, kejadian gitu ya. Jadi kita nggak bisa meneliti diri kita, kesadaran siapa. Kita hanya bisa melihat kembali diri kita itu dalam kesadaran what am I gitu ya. Bukan tentang who am I. Itu who am I itu untuk memandang dari jauh peristiwa-peristiwa eksternal. Sementara untuk memandang dari jauh tentang diri kita, itu membutuhkan posisi what am I ya, yang membutuhkan posisi what am I. Itu penting. Jadi tanpa kesadaran sebagai awareness, orang tidak mungkin menyadari pikirannya, tidak mungkin menyadari source of self-nya. Tidak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan memang sekolah kita ini kan ya, sekolah itu bukan soal what am I, tapi emang who gitu ya. Kita meneliti dunia luar gitu ya. Kita meneliti dunia luar. Tidak meneliti dunia dalam. Oke, kita lanjut ya. Niat spiritual itu patuh ya, memperkuat dan berfokus pada menyaksikan serta mengamati. Bukan fokus melakukan gitu. Jadi ketika orang menyaksikan, ketika orang itu mengamati, jiwa itu mendapatkan pengetahuan dari dalam dirinya sendiri. Jadi jiwa mendapatkan cahaya pengetahuan gitu. Cahaya pengetahuan dari dalam dirinya sendiri. Ketika betul-betul dia berfokus, menyaksikan, mengamati. Bertambah pengetahuannya. Tentu saja itu pengetahuan yang sifatnya benar-benar baru gitu ya. Benar-benar baru. Jadi harus ada pengetahuan. Makanya semalam itu di acara apa namanya? Di acara Sesama. ya sesama itu orang bertanya, gimana sih Bang? Gimana sih saya tahu kalau saya itu spiritual being gitu. Yang penting menyadari ya. Kamu harus punya pengetahuan dari dalam diri tentang, jadi ada penemuan pengetahuan dari dalam diri mengenai kesadaran nafi isbat itu gitu. Nafi isbat itu kesadaran untuk melarutkan cara bereksistensi yang lama, yang masih terikat, mungkin kalau kita sebut terikat sebagai karma dalam waktu hidup kita kan. Yang kedua itu nanti akan ada pengetahuan yang sifatnya itu pengetahuan akan kehadiran yang ilahi. Ayatnya itu bertambah. Ayatnya dia bertambah. Seperti itu.
Jadi tidak sekedar apa ya. Jadi memang ini sebuah proses yang harus diilmui lah ya, diilmui orang masing-masing orang itu mengilmui ya, mengilmui proses nafsaninya itu. Kadang-kadang itu yang saya lihat pengetahuan yang sifatnya objektif itu diterapkan untuk dianalogikan ya. Diterapkan untuk membahas untuk membahas jiwanya. Nah, itu sudah mulai ada masalah gitu ya. Jadi pengetahuan yang sifatnya objektif diterapkan untuk membahasakan jiwa itu ada masalah. Seperti itu. Karena memang belum punya kerangka ya, belum punya kerangka untuk memahami diri nafsaninya. Dan ini apa ya? Lagi-lagi ini saya kira kalau kita misalnya untuk sekolah objektif itu kan banyak syaratnya ya. Umur lah inilah. Nah, sekolah mengenai nafsani ini wajib ini ya. Sifatnya wajib. Bagaimana kita mau melaksanakan, mau menjalani katakan tuh ibadah atau mau hidup kalau pada diri kita sendiri kita nggak kenal gitu ya, nggak kenal. Seperti itu. Oke, itu dulu ya pagi ini. Nanti jam 8 soalnya Ada kamisan. Kamisan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi alumni MTLOC atau TEP, nanti jam 8 ya kita ada kamisan. Ditunggu aja, sekolahnya dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.